Selamat sore buat sahabat KASTV, jumpa lagi di channel saya, channel KASTV. Buat sahabatku semua, hari ini kita akan mengupdate bagaimana pembentukan batang sekunder yang nantinya akan lebih besar duluan dibandingkan cabang tersier. Karena sistem ini biasa saya lakukan agar pembentukan batang sekunder lebih besar, tidak bersamaan dengan pembesaran batang tersier. Namun banyak cara-cara yang saya lakukan di sini untuk dilakukan perbedaan-perbedaan. Bagaimana laju tumbuhnya, cepat tidaknya tanaman ini membentuk percabangan dari primer, sekunder dan tersier. Di sini bisa kita lihat dulu. Awalnya di sini setelah kita grounding, baru kita rebahkan di posisi pembentukan batang sekundernya. Di sini kita biarkan memanjang dan kita hentikan di ujung, di mana batas itu sudah kita persiapkan agar kita hentikan, lalu kita potong. Setelah itu cabang-cabang tersier ini yang tumbuh ataupun tunas air yang tumbuh di batang sekunder itu dibiarkan, dilakukan pembiaran agar di situ terbentuk cabang-cabang tersier yang akan kita pilih ataupun kita sortasi nanti mana yang bagus untuk dilakukan pembentukan cabang tersiernya. Jadi setelah itu bisa dilakukan dengan sahabatku semua axle break di ujung-ujung cabang tersiernya ini, namun tidak dirambatkan ke atas karena ini fokus untuk pembentukan batang sekunder. Jika kita pembentukan dari awal, cara ini saya lakukan fungsinya melakukan pembesaran dulu di batang sekundernya. Ada cara kedua, yaitu dengan cara kita grounding. Setelah kita grounding baru kita rebahkan, mungkin di 30 atau 50, 70 terserah kita, di mana tingkat kesuburan ataupun kesehatan tanaman itu bisa kita prediksi sendiri. Kita hentikan. Dengan kita hentikan mungkin nutrisi akan terhenti, fokus menahan di posisi batang sekunder. Dengan adanya batang tersier yang sudah tumbuh ataupun cabang atau tunas-tunas air yang ada di sekitaran wilayah sekunder ini akan menjadi lebih cepat tumbuh untuk dibentuk tersiernya, karena posisi sudah terhenti di ujung. Lalu setelah itu di sini dilakukan pemberhentian juga di batas-batas mungkin di mana kita inginkan, lalu dilanjutkan di ujungnya seperti ini, dipotong lagi, dibentuk lagi, dipotong. Mungkin bisa proses sepanjang ini sekitar kurang lebih 1 meter, 2 meter 70. Mungkin kalau kita 50-50 mungkin bisa 4 atau 5 kali. Namun ada juga cara yang ketiga, setelah pembentukan cabang sekunder direbahkan seperti ini, sekaligus pembentukan cabang tersier ke atas dengan menghentikan mana yang paling tinggi dan terus dibentuk mengarah ke atas. Biasanya seiring waktu seperti itu, batang sekunder ini dengan batang tersier akan bersamaan besarnya dan laju tumbuhnya akan bersamaan. Bisa kita lihat seperti ini sahabatku. Di sini dulu saya buat sistem seperti itu. Setelah saya rebahkan, pembentukan batang sekundernya seperti ini, bisa dilihat besar-besar seperti ini bersamaan dan sudah terbentuk seperti ini. Itu cara yang ketiga. Ataupun sahabat semua, sahabat pemula mungkin mempunyai cara yang lain. Namun di sini ada sahabat yang menanyakan bagaimana sih pembentukan cabang tersier yang dilakukan di KASTV. Jadi mungkin 3 cara itu bisa saya sampaikan dan kelanjutannya bisa kita coba lihat. Jadi seperti ini, setelah kita grounding, kita biarkan cabang ini tumbuh liar seperti ini. Lalu kita hentikan, di mana batas itu kita hentikan di sini agar tunas-tunas tersier di sini tumbuh dan tidak kita rambatkan. Jika kita rambatkan dia akan membesar karena sifat tanaman anggur ini merambat.
Jadi jika kita tegakkan, kita beri tali atau gimana, dia akan ikut membesar. Namun batang sekunder akan tidak terlalu besar, mungkin bisa seimbang karena nutrisi terus disedot ataupun dihisap. Dengan kondisi seperti ini, ia tetap dihisap namun hanya beberapa persen, karena di tiap ujungnya kita hasil break, kita kembalikan di batang sekundernya. Dan langkah selanjutnya ya setelah pembiaran tadi, bisa lihat seperti ini. Ini kita bersihkan semua cabang-cabang tersier yang mungkin tadinya tumbuh di sini dengan daun-daun yang mungkin sudah terkena jamur tua atau gimana. Di sini setelah kita rebahkan, bisa kita lihat setiap cabang tersier ini kecil. Jadi cara ini bisa dilakukan untuk pembentukan tersier, tergantung kita apakah mau di short, medium ataupun di long. Jadi di sini jika kita potong di medium, mungkin di 2 atau 3 mata tunas, mungkin di sini akan ikut pecah semua, akan kembali pembentukan jadi ribet. Jadi saya melakukan seperti ini. Setelah ini saya buang, saya melakukan di medium, mungkin di sekitar 30 cm. Ini saya hentikan sini agar nantinya sini mata bat sini pecah, melanjutkan tumbuh tersier, dan sini saya buat serempak. Sedangkan yang tidak vigor di sini saya biarkan, tidak saya potes atau tidak saya putus seperti ini, tidak saya potong dan saya biarkan. Nanti di sini bisa bersamaan ke depannya. Di sini bisa kita lihat dengan seperti ini. Setelah kita potong, kita lakukan penyemprotan. Jangan lupa penyemprotan fungisida dan pestisidanya, karena sisa-sisa potongan tadi agar tidak kena jamur dan cepat mengering. Di situ kita lakukan penyemprotan agar terhindar dari jamur. Setelah ini perlu dilakukan pemupukan. Jadi di sahabatku semua, mungkin cara ini sedikit berbeda karena target saya yaitu pembentukan cabang sekunder dulu, dilakukan pembesaran agar nantinya ke depan dia bisa menjadi tabung yang besar, tabung yang cukup untuk menyimpan ataupun menyetok nutrisi ke depannya untuk disalurkan ke cabang tersier, di mana cabang itu akan dibentuk dan kelanjutannya membawa buah. Disitulah cabang pembuahan. Jadi jika kita buat di shot seperti ini, bisa juga sekalian membentuk arem di bawahnya di 2 atau 3 mata tunas. Jika seperti ini, nanti kita bisa dipangkas di 7 atau 8 mata tunas. Pilih buat yang bagus, dimana perbatasan itu antara coklat dan hijau atau kuning, dan sudah saya sebutkan di video yang selanjutnya atau video sebelumnya tentang bagaimana memilih nutrisi itu yang artinya tersimpan di batang tersier yang harus kita potong, nantinya akan membawa bunga yang bagus. Jadi sahabatku semua, mungkin cara ini sedikit berbeda, boleh diikuti, boleh pun tidak, atau dengan cara yang lain. Intinya semua tujuan tanaman ini yaitu agar kedepannya tanaman ini bisa menghasilkan buah, tumbuh subur, dan sedikit bisa memberikan motivasi buat sahabat semua. Cara-cara yang akan dilakukan itu sangat banyak, tergantung bagaimana situasi dan kondisi tanaman itu. Oke sahabatku, mungkin ini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan, dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, dan share, dengan cara menekan tombol subscribe agar bisa mengikuti perkembangan informasi di KAS TV. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat sahabatku semua. Tunggu video saya selanjutnya tentang informasi ataupun penyampaian tentang pengangguran. Salam pengangguran, hijaukan bumiku dengan anggur agar wilayah di sekitar kita itu menjadi sehat. Sampai di sini, tunggu video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.